Rifki Nugraha, toh? Siap. Dipanggil Iki Paka. Siap. Siapa yang cetus pertama itu? Kenapa tiba-tiba nama saya Bekol Tisal itu kan? Ya, jadi zaman SMP itu kan orang suka bawa-bawa marga kan. Bawa panggil-panggil nama orang fam. tua, iya. Nah, orang Oke. Palu bilang fam, orang Jawa bilangnya marga. Marga, iya. Nah, jadi bawa nama fam. Nah, saya punya kakek namanya Paka. Ya. Oh, kakek itu ya? Kakek. Oke. Nah, kalau pace namanya Yahya. Cuma biasa orang panggil Haji Monti. Oke. Nah, kalau teman-teman gue di Jawa plesetin Paka ini pengusaha kaya, saya aminkan saja tuh. Amin. Opar ke pengusaha kaya. Deh. Nah, jago juga orang di Jawa ini. Saya dapat kemarin setelah panjang, proses yang saya panjang. pikir soal nomor urut terserah dikasih nomor berapa, dapatnya nomor 6. Yang penting suaranya. Yang penting ya orang pilih saya. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dengan suasana yang berbeda lagi nih di season yang sudah tahu keberapa sudah ini. Season yang ke-6, ke-7. Kita kedatangan tamu jauh Rajal ini. Di situ rumahnya di Masjid Agung lah, pindah di Mangga. Kita kasih tepuk tangan untuk Rifki Nugraha ST. Betul kan? Rifki Nugraha ST. Halo Ki. Halo Akbar. Bagaimana kabar Ki? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana kabar, Bro? Alhamdulillah ya lumayan baik juga. Lumayan, ada lumayannya. Iya, lumayan. Ada banyak sekali urusan habis pindah ini jadi agak nalengnya sedikit nah tukang apa tuh. Ki, sekarang apa kesibukan Ki? Kesibukan ya masih melanjutkan usaha orang tua. Masih itu saja. Pupuk kita ya? Pupuk. Ki, kemarin kan saya lihat di sebelumnya kan saya ngulik tentang kau ini. Kalau yang saya tahu kau aktivitasmu di organisasi, tapi kalau di usaha saya tidak pernah tahu. Cuman saya tahu kau itu pengusaha di bidang pupuk, tapi saya tidak tahu yang lain lagi. Jadi makanya saya kemarin sempat ngulik. Saya lihat kau ini banyak sekali menjabat di perusahaan. Ada manajer, ada direktur, ada komisaris dan lain-lain semua itu. Bagaimana itu Ki? Bagi waktunya itu. Biasa kan satu saja kita di satu tempat, Sunan Dasik. Gimana? Saya lihat kurang lebih ada 7 sampai 8 jabatan yang kau pegang. Sebenarnya kalau perusahaan itu 4 perusahaan itu di perusahaan sendiri sebenarnya. Oke. Jadi kalau perusahaan angkutan saya itu ada 3 perusahaan. Satunya distributor. Nah, itu pekerjaan utama ya. Pekerjaan utama. Nah, di pekerjaan lain saya banyak dipanggil juga sama teman-teman. Jadi itu bisnis-bisnis konsorsium lah, bareng sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari Surabaya, dari Jogja ada. Oh, itu yang dari orang tua punya pekerjaan. Nah, itu kalau itu prioritas. Oh, itu yang prioritas. Nah, yang lainnya kan sekunder lah. Nah, sampingan lah sana. Itu nasinya tadi ya. Ya, itu. Oke. Terus yang saya kenal Iki ini adalah pengusaha muda yang sempat menjadi ketua HIPMI Kota Palu periode 2000 berapa? 2017-2020. Coba Ki, saya mau flashback ini, kita kembali ke HIPMI dulu. Oke, siap. Sebelum kita bahas tentang siapa kau sekarang kan. Oke. HIPMI Ki. Sebenarnya HIPMI ini apa yang sudah dibuat dengan HIPMI atau coba jelaskan dulu saya HIPMI ini gimana sebenarnya? Jadi saya masuk HIPMI itu ajakan. Oke. Nah, diajak sama tanteku untuk awalnya saya masuk di HIPMI provinsi dulu. Oh, provinsi dulu. HIPMI provinsi 2014-2017. Nah, 2014-2017 saya masih di kompartemen. Siapa ketuanya situ? Ketuanya Ibu Astrid Sandagang. Oke. Astrid Sandagang. Pertama kali masuk HIPMI saya belum tahu HIPMI ini apa. Yang saya tahu HIPMI ini kumpulannya para pengusaha. Ya, intinya garis besarnya itu. Garis besarnya itu. Terus jadi ikut berangkat ke Munas Bandung. Nah, saya baru kebayang. Oh, HIPMI ini jaringannya sudah nasional. Nah, jadi Munas itu tempat berkumpulnya semua pengusaha dari seluruh Indonesia. Jadi kumpul di pas Munas HIPMI Bandung. Semua di situ, oke. Ketemu di situ. Jadi di situ banyak booth-booth, usaha-usahanya, tenan-tenannya dari pelaku-pelaku HIPMI juga. Oke. Nah, dari situ saya lihat, oh HIPMI ini bisa kita membuka networking. Nah, asal kita bagus jahitnya ya. Nah,
2017 itu saya dapat kesempatan. Oke, tunggu dulu. Kemarin kau di HIPMI provinsi masih di ketua kompartemen. Bukan ketua malah Masih anggota kompartemen lagi anggota malah. kompartemen. Biasa kan kalau di dalam struktur organisasi sebagai anggota begitu, tidak usah lah bicara anggota, ketua kompartemen saja biasa terlalu mau pusing sampai mau pergi munas. Kenapa kau ada keinginan akhirnya saya mau pergi itu di munas itu? Jadi saat itu dapat kesempatan dari Bu Astrid. Karena dianggap pengurus yang aktif pada saat itu. Jadi setiap kegiatan Ibu Astrid saya bantu support. Siap. Jadi kita ini palu gada lah. Ya. Jadi apa yang lu mau, gua ada. Ada. Nah, Nariapura. Nariapura. Nah, jadi saya bantu. Ibu Astrid bilang, Eki ikut berangkat ke ini ya, berangkat ke Munas ya. Oke. Karena aktif waktu itu. Karena aktif pada saat itu. Jadi 30 apa 40 pengurus lupa saya. Oke. Tepatnya berapa? Nah, kebetulan saya jadi LO-nya Sulteng. LO-nya Sulteng untuk di sana. Jadi saya 1 hari berangkat lebih duluan daripada teman-teman. Jadi karena kau tahu daerah sana begitu. Ya, biasa kan LO itu yang sediakan panitia di sana. Kebetulan saya ngurusnya cuma urus untuk orang-orang Sultengnya toh. Oke. Nah, jadi dari mulai penjemputan sampai pengantaran sampai dari Jakarta ke Bandung, urus masalah bisnya, yang kayak begitu-begitu lah, urus makannya lah, yang kayak begitu-begitulah. Nah, jadi saya pikir semua start harus dari bawah kan. Iya betul. Jadi di provinsi kebetulan saya yang mungkin notabene paling muda pada saat itu, saya bergabung di HIMI berarti umur 23 tahun. Nah, 23 tahun. 23 tahun. Terus saya urus semuanya, saya lihat perkembangannya HIPMI bagaimana, siapa-siapa jebolan-jebolan HIPMI-nya. Nah, dan pertarungannya saya ikut, saya pikir ini barang menarik. Nah, karena yang saya lewati ini kayak mirip-mirip yang saya lewati waktu zaman kuliah. Nah, apa namanya? Gaya organisasinya, saya bilang ini masuk nih. Nah, akhirnya di pemilihan ketua HIPMI kota. Jadi 2017, Ibu Astrid panggil, Eki itu kota mau ada pemilihan. Eki tidak berniat. Saya bilang, waduh, kalau bicara uang saya ini jauh. Toh bicara kapasitas saya masih jauh. Toh tapi ini bicara kesempatan. Ibu Astrid panggil saya. Kebetulan saya waktu itu di Jakarta. Saya datang ke rumahnya di Ancol. Dia panggil, Eki, ini kesempatan. Saya pikir ini tidak bakal datang 2 kali. Toh, saya bilang, saya berhadapan dengan siapa? Helmi Said. Lawan. Nah, Helmi Said. Yang pada saat itu pas ya wakil wali kota. Ya kan? Jalanku makin berat ini. Ya kan? Nah, karena pasti bicaranya kan kekuatan kan? Iya, betul. Orda. Nah. Tapi begitu saya telisik, ternyata voters-votersnya pengurus-pengurus yang ada di provinsi. Yang notabene sama yang sudah mengenal sudah kenal saya juga. Yang aktif berarti pemilih untuk jadi ketua yang bapilih jadi ketua HIPMI ini anggota HIPMI ya? Anggota HIPMI yang berdomisili di Palu. Yang KTA-nya aktif pada saat itu. Berarti provinsi atau kota? Atau kota. Nah, pada saat itu kota itu kan sempat vakum. Ya kan? Nah, sempat vakum. Sebelumnya siapa, Ki? Kak Uri. Baruga. Nah, terus di caretaker. Nah, di caretaker PLT-nya itu Kak Hidayat Pakamundi. Siap. Nah, Hidayat Pakamundi hanya menjalankan tugas dari ketum untuk membuat muscap. Nah, jadi dia panitianya. Jadi dia yang menyelenggarakan kegiatannya. Siap. Nah, jadi dipanggilnya ke Ancol itu, ya disitulah doktrin. Eki masuk, datang, jangan lewatkan ini kesempatan. Saya pikir ini kesempatan yang baik buat Eki. Nah, apalagi ini eramu, Ki. Nah, tapi kan semuanya kan saya harus berpikir bobot bibit dan bebet kan. Nah, saya ini siapa? Terus kepentingan apa yang saya bawa ke sana itu betul-betul belas belum ada. Tapi doktrin malam itu bicaranya kesempatan. Nah, saya pikir karena ini bicaranya peluang, yang pilih juga orang-orang yang saya kenal, ya sudah, Bismillah, saya pulang ke Palu. Saya pulang ke Palu dan itu saya mendaftar H-1. Di situ kamu masih kuliah di situ? Enggak, saya sudah selesai. Cuma posisi saya lagi di Jakarta, lagi ada kerjaan. Jadi saya berangkat ke Jakarta, saya pulang langsung daftar, maju.
Itu cuma H-1 mau penutupan pendaftaran ya? pendaftaran. Oke. Berarti saya nyali nih waktu itu. Nah, itu head to head. Head to head ya. Head to head. Akhirnya terpilih lah sebagai dengan adanya banyaknya dinamika pada saat itu kan, dan semua ya mohon maaf saja semua masih pandang enteng sama saya. Nah, ini maksudnya ini bicara pendapat pribadi ya. Ini anak siapa, anak dari mana, tiba-tiba anaknya siapa ya kan. Nah, itu kan saya pikir pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah, saya pikir kita bicara kapasitas dan kapabilitas saja. Saya pikir hari itu voter saya pegang. Saya pikir kapan lagi? Ya kan saya harus dobrak ini. Gap umur kayaknya sudah terlalu jauh kemarin itu kan. Nah, yang pegang rata-rata umur 36, 37 ya kan. Yang memang sebenarnya sudah mau masuk masa-masa penghujung berhipmi. Nah, saya pikir ini pendobrak lah. Saya pada saat itu masih umur berapa ya? 26 kayaknya. 26. Oke. Tuh masih umur 26, saya pikir kesempatan yang saya tidak bisa sia-siakan ya sudah. Saya masuk. Bismillah. Dan menang pada saat itu. Alhamdulillah menang. Jadi pada saat itu voter cuma 17. 17 saya pemilih waktu itu. Saya berarti lagi sunyi-sunyinya HIPMI waktu itu. Atau yang aktif KTA-nya. Oh, yang aktif KTA-nya. Itu yang punya hak suara. Oke. Padahal yang berdomisili di Palu banyak. Iya, yang berhipmi banyak harusnya. Banyak, cuman KTA-nya tidak ada. Jadi yang punya KTA punya hak suara. Oke. Ki, saya mau balik lagi. Ini kita kilas-kilas balik saja. Siap. Rifki Nugraha, Siap. Dipanggil Iki Paka. Siap. Siapa yang cetus pertama itu? Kenapa tiba-tiba nama saya Bekol Tisal itu kan? Ya, jadi zaman SMP itu kan orang suka bawa-bawa marga kan. Bawa panggil-panggilan orang tua, iya. Orang Palu bilang fam, orang Jawa bilangnya marga. Marga, iya. Nah, jadi bawa nama fam. Nah, saya punya kakek namanya Paka. Ya. Oh, kakek itu ya? Kakek. Oke. Nah, kalau Pace namanya Yahya. Cuma biasa orang panggil Haji Monti. Oke. Tuh, jadi muncul Paka itu karena di zaman SMP itu kan tren bawa-bawa nama marga kan. Iya, iya. Nah, jadi saya pikir ini farm pride nih. Ya, betul. Kan? Artinya lumayan dikenal lah di daerah Palu Barat ini. Ya. Jadi saya pikir di keluarga itu jarang, di keluarga aku sendiri saya 5 bersaudara tidak ada yang panggil tidak ada yang pakai Paka malah. Iya. Nah, semua pasti nama-nama ini semua nama-nama panggilannya. Cuma saya masih bertahan sampai hari ini masih orang panggil Iki Paka. Nah, cuman kalau teman-teman gue di Jawa plesetin Paka ini pengusaha kaya, saya aminkan saja. Amin. Oh, Paka pengusaha kaya. Deh, jago juga nih jauh. Saya pikir cuma di Palu jago tende. Terus kalau saya salah juga kau masuk dalam organisasi pemuda Pancasila Ki? Ya, masuk juga. Sebagai apa di situ? Saya ikut jadi pengurus biasa saja di pengurus provinsi kota sama Kak Ahmad Mayer. Oke. Berjalan HIPMI pemuda Pancasila. Akhirnya saya tidak tahu bahasanya ini. Akhirnya kau masuk ke dalam atau ternyata sama dengan HIPMI tadi ada yang doktrin lagi untuk maju di kontestasi politik ini? Jadi kalau saya ini guru politik kok Arus. Om Arus Abdul Karim. Om Arus Abdul Karim. Siap. Jadi Om Arus ini arahkan saya kemana saya ikut. Oke. Nah, jadi bapakku sama Om Arus ini ya sahabat lah. Iya. Nah, jadi Om Arus itu selalu bicara sama bapakku. Monti kasih saya anakmu. Iya. Yang mana saya mau kader. Oke. Pada saat itu Pak Longki juga minta. Longki berarti Gerindra. Oke. Cuman bapakku lebih prefernya ke Om Arus. Nah, jadi pokoknya apa katanya Om Arus kau ikut saja Ki. 2016 saya gabung Golkar. Oh iya, kau maju juga sebelumnya. 2000 berapa? 2019 saya maju. 2019 itu saya maju karena sebagai pengganti. Ada caleg yang tidak jadi maju. Oke. Nah, jadi saya maju juga itu last time. Nah, jadi bicara semangat, itu betul-betul kau maju ya sebagai caleg kan, speechless kan. Sudah pantas belum? Iya. Tapi sudah ada pilihan. Nama sudah dipaksa masuk. Iya. Ya kan? Jadi saya enggak minta pada saat 2019 itu. 2019. Oke. Saya pikir bicara matang ya kembali lagi kan. Saya ini masuk Golkar baru 2016. Iya. Ya saya ini anak kemarin sore lah. Baru 3 tahun ya kan, ikut karya-karya doktrin Golkar saya enggak terlalu ini. Iya. Tuh. Oke. Nah, jadi saya belum dapat ini ya, belum dapat terlalu banyak materi tentang karya-karyanya Golkar. Oke, Ki. Akhirnya
2019 kau mencoba lagi. Ini atas dasar kemauanmu atau perintah lagi dari Om Arus ini? Jadi untuk yang 2024, nah, jadi cerita 2024 itu kita masuk dalam penjaringan. Oke. Dari 200%. Oh iya, saya pernah sempat dengar begitu itu. Dari yang layak-layak, sistem layak. Oke. Jadi 200, dari 200 ke 150, 150 belum ke 100, masih 125%. Iya. Ya kan 150%, akhirnya final ke 100%. 100%. Nah, Palu Barat kan kebetulan kursinya 8. Oke. Nah, jadi itu betul-betul mekanismenya panjang. Iya. Jadi kita ini sudah masuk 200% itu dari 3-4 tahun yang lalu. Oke. Oh, sudah di memang ya. Jadi sudah di tracing memang sama partai. Jadi keseriusan dan segala macam, ya kan. Nah, bicara 2024 saya pikir ini momentum sudah. Ya kan? Nah, pola permainan 2019 ya sudah mau dibilang tahu juga tidak terlalu tahu, ya kan. Mau dibilang tidak tahu tapi agak tahu. Ya, adalah sedikit ya kan? Yang tertinggal itu ya. Jadi modal 2019 saya pikir sudah cukup. Untuk jadikan pembelajaran. Oke. Nah, 2024 ini sudah betul-betul bertempur. Berarti ini siap fight betul ini ya? Fight. Siap. Tepuk tangan dulu. Tidak ada. Nomor berapa Ki? Saya dapat kemarin setelah panjang. Proses yang saya panjang. pikir soal nomor urut terserah dikasih nomor berapa, dapatnya nomor 6. Yang penting suaranya. Yang penting ya orang pilih saya. Sekarang saya mau masuk ke itu tadi yang kau bilang akhirnya kau terjun ini lihat belajar dari 2019 ada sedikit tahu dan lain sebagainya tadi toh. Untuk jadi anggota dewan itu kau mau apa Ki? Jadi anggota dewan itu mau apa kau? Oke. Kalau saya sih sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Jadi saya ini kan kuliah di Jogja. Iya. Kebetulan ambilnya teknik lingkungan. Oke. Nah, ambil teknik lingkungan pada saat itu karena ambil jurusan yang tidak di Palu biar saya bisa kuliah di Jawa. Iya. Jadi ada alasanku untuk saya tidak alasan supaya bisa kuliah di Jawa saja. Yang penting saya bertahan di Jawa. Saya coba lalu begitu sama mama, aku masa mau kuliah di Bandung, tiada di Palu, tiada uang. Oke, lanjut. Jadi saya ambil teknik lingkungan. Awalnya sih coba-coba memang. Iya. Saya pikir saya ini sudah nyasar ini. Iya. Ternyata saya nyasar di jalan yang benar. Oke. Nah, ternyata lebih banyak tentang betul-betul dari judul saya kan lingkungan tuh, teknik lingkungan. Jadi di situ belajarnya tentang air bersih, air limbah, sampah, pencemaran udara, ya kan. Nah, jadi kebetulan fakultas itu kan teknik perencanaan kan. Siap. Nah, jadi kita masuk ke perencanaan. Jadi satu keinginan saya kalau saya kenapa kepengen banget ini mau jadi anggota dewan. Jadi terkait masalah lingkungan juga sebenarnya yang harus saya suarakan nanti di sana. Nah, sesuai dengan basic keilmuan kan. Nah, terkait itu masalah air bersih. Karena masalah air bersih kan belum pemerataan. Masih ada kan sebagian warga kita belum menikmati namanya air bersih. Ya kan? Bagaimana maksud air bersih itu? Saya bingung sebenarnya. Kayak begini, di rumahku ini airnya bersih tapi baru 2 hari. Balumut. Oke, Komiu pakai air sumur, suntik kan. Nah, sedangkan tugas pemerintah itu kan adalah kan PDAM kan. Oke. Nah, akhirnya kan air itu kan sebenarnya kan diolah sama pemerintah kan. Nah, dalam artian PDAM itu ya. PDAM ya kan. Nah, PDAM ini kan harus kita dukung, harus kita support ya kan. Biar dia memaksimalkan dalam pelayanan air bersih untuk masyarakat. Ya kan. Nah, hari ini kan belum semuanya belum semua pakai PDAM. Belum semua dilayani PDAM. Iya, betul. Bukan semuanya tidak pakai, belum semua dilayani. Jadi kan ada perumahan-perumahan baru itu. Iya, yang tidak masuk PDAM di situ. Tidak masuk PDAM. Bermohon nanti 2 tahun baru diproses. Berarti kan diproses 2 tahun ini kan berarti kan di sini kan bentuk ada berarti kan harus ada proses yang kita awasi nih. Betul. Ya kan? Kenapa tidak? Kenapa menunggu waktu selama itu? Saya saja ini pengalaman, saya pernah pakai PDAM sebelumnya. Itu masih saya punya mama almarhum. Pasang habis dia pasang sempat mati toh. Kayak jalan toh. Jadi kita melapor. Tiada digubris. Maksudnya dibilang oke nanti ke sana. Pas pas kita tunggu sampai gempa. Tiada jalan sudah air toh. Nah, mungkin pipanya rusak ini toh. Akhirnya sudah dibayar. Pokoknya saya ingat itu dari 2015 kayaknya terakhir tidak jalan kan. Akhirnya dia datangnya 2020. Pas Covid dia datang, orang PDAM datang menagih. Ini ada ini tunggakan ini 3 juta berapa ini.
Saya bilang, Pak, ini kita nanti pakai air ini dari 2015. Sudah 5 tahun kau ini baru datang menagih. Saya komplain, dia pernah kau anu tuh. Dia bilang, iya Pak, tapi ini harus dibayar. Kalau tidak di blacklist. Saya bilang, Pak, blacklist saya sudah dikubur sana sama mamaku. Karena atas nama mamaku tuh. Saya bilang, saya kasih tahu lagi dia. Nanti saya bermohon atas nama aku lagi. Saya bilang, atau cabut syaratnya kami. Kamu orang berurusan begini tidak tidak memudahkan orang. Dia desak terus harus bayar 5 juta berapa ini. Dan terserah kau cabut saja. Saya mesin dap yang kemarin itu cabut. Akhirnya saya bikin sumur suntik. Karena kalau berpikir mau berurusan lagi begitu. Jadi ini kan sebenarnya masyarakat jadi bingung tuh. Saya harus kemana? Ya kan? Nah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan begini sebenarnya pekerjaan-pekerjaan anggota dewan dalam rangka pengawasan ya, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat kan. Betul. Nah, terkait masalah air bersih ya mungkin seteknis sedetail itu tadi lah yang saya jelaskan. Nah, kembali lagi bukan cuma soal air bersih, soal limbah. Ya kan? Bagaimana penanganan limbah di Kota Palu, ya kan? Nah, kalau sering nongkrong lah, mungkin di sekitaran restoran, saya tidak sebut nama ya. Toh itu pasti sering cium bau kan? Napoi sedikit. Dan itu sebenarnya itu hasil dari limbah restoran. Nah, ya kalau limbah restorannya juga tidak diawasi, ya kan? Nah, kan mereka kan harus menyediakan IPAL. Instalasi pengelolaan air limbah. Nah, entah itu bentuk komunal. Jadi bekas cuci piring itu maksudnya air limbah itu? Bukan cuma itu. Sampahnya itu juga. Jadi minyak. Minyak bekas minyak goreng yang itu kan semuanya satu lubang kan. Nah, kalau tidak ada processing kan berarti kan dia langsung nih menuju ke drainase kan. Nah, drainase kalau drainasenya kita ya dia tergenang misal. Tersumbat begitu lagi. Toh, berarti kan dia akan tahan di situ kan baunya kan. Nah, airnya apa? Terdampak nih. Nah, kita punya warga ini kan akhirnya mencium bau kan. Nah, jadi yang selalu orang ributkan ini kan yang kelihatan kan, sampah yang kalian lihat. Kalau tidak di ini pasti kalian ribut. Padahal ini satu faktor masalah ini. Nah, karena tidak terlayaninya tadi dengan PDAM, akhirnya kan banyak warga itu inisiatifnya suntik kan. Nah, dia tidak sadar. Dari dia suntik dekat dari drainase sama saja kau mandi dari air yang itu tadi. Mau sumur ke sini drainase. Dekat itu kalau cukup sekitar berapa ya? 10 meter saja. 10 meter. Nah, sekarang antar kiri kanan rumah septic tanknya bagaimana? Semua sini septic tank semua ini kiri kanan pasti. Toh kalau dia pakai septic tank bagaimana? Ada diukur ulang. Bagaimana? Kan ini kan berarti kan masyarakat kan perlu diedukasi kan. Nah, kalau memang masyarakat tidak menggunakan sumur suntik, ayo PDAM melayani. Ya, itu juga PDAM. Jadi jangan urusan menagih cepat, tapi pelayanan servisnya juga begitu kan. Nah, tapi Kota Palu belum ada PDAM-nya. PDAM sudah ada. Sudah ada. Karena kemarin kan kita masih pakai Donggala punya kan? Iya. Kan sekarang Kota Palu sudah ada. Nah, saya pikir ini kita harus dorong kan. Nah, dengan dorongan ini kan kita juga perlu awasi kan. Di sinilah fungsinya DPR. Jadi DPR nanti mengawasi nih sebagai salah satu usaha dari Pemkot. Nah, ini harus kita support. Betul. Supportnya ini untuk mereka bisa melayani kebutuhan masyarakat karena itu kan kebutuhan dasar kan. Nah, berarti memang target dasarnya sesuai pemahaman dulu. Saya mau bawa yang begini ya. Kalau bicara kepentingan, Golkar itu kan bicaranya karya kekaryaan tuh. Nah, jadi Golkar itu pasti bicaranya legacy, apa yang harus ditinggalkan. Jangan cuma berbondong-bondong kita mau jadi anggota dewan tapi kita tidak berbuat apa-apa juga di dalam. Kosong juga kita jadinya kan. Kita ngapain kasih rame-rame kursi dewan dengan fraksi Golkar dengan sebanyak-banyaknya tapi kita juga tidak berbuat apa-apa kan. Cuma harap gaji per bulan saja. Kalau tidak anggota DPR yang yang sana di Wakanda. Saya ini mau berbicara tentang anak muda. Saya ini dari dulu cemas kalau dengan anggota DPR. Untuk bicara saya tahunya kau juga lama dengan Ami tentang kita misalnya bicara tentang musik ini dengan DPR ini. Kenapa sebenarnya bukan cuma musik, anak muda ini sekarang bagaimana tahap-tahap supaya anak muda ini tidak apatis dan dengan politik ini. Kan anak muda ini kebanyakan apatis karena itu anak DPR
anak DPR, anggota DPR kan jarang melirik anak muda ini. Jadi makanya, Ya. cuma begitu juga. Tapi kalau jarang melirik itu saya pikir itu beberapa tahun yang lalu ya. Oke. Nah, kalau bicara 2024 ini memang didominasi sama anak muda. Yang Nah, yang jadi mau maju. Oh iya, yang Yang maju. maju. Cuman maksud saya, yang kita orang ini teh maju ini, dorang saja yang dulu di sana, dorang yang senang, kita orang anak muda kasihan tiada. Gojek juga memaksimum. Apa dampak untuk kita orang ketika anggota DPR ini peduli? Maksudnya mana ya? Bagaimana caranya supaya kita orang mau peduli dengan kamu orang yang mau maju ini? Nah, berarti kan ini kembali lagi masalah sentuhan, bro. Iya, Ya kan? Ini bicara yang touch ya. Iya. Nah, jadi kebanyakan anggota dewan itu begitu sudah jadi kan dia sudah tidak sentuh kan? Ya, itulah. Nah, jadi sekarang ini saja hanya turun-turun. Nah, sentuhnya kan begitu tunggu momen tuh. Iya. Nah, kayak sudah mau dekat-dekat musim pemilu datang ya kan. Nah, kembali lagi ini saya kalau datang ke sana cuma buat mau cari jabatan ya mending saya Iya. Banyak jabatan tujuan. mending saya Iya, betul, kembali mengabdi di kantor saja Iya, toh. iya, iya. Nah, tapi kan hari ini kan tujuan kita lebih luas. Ya kan luas untuk menyerap aspirasi masyarakat ya kan. Jadi semua masalah penggunaan anggaran juga kita harus awasi kan. Pengawasan itu. Nah, kalau bicara pajak ya kita juga bayar pajak. Nah, tapi kan kita juga tidak mau pajak ini kan juga dipakai yang semena-mena. Nah, sebenarnya dari kemarin tuh saya pengen protes terkait, saya mau menyuarakan ya kan soal kayak misalnya Fatulemo ya, saya cerita Fatulemo. Oke. Fatulemo ini kan baru berapa tahun yang lalu kan direnovasi. Siap. Nah, ganti pemimpin tiba-tiba renov lagi. Iya. Ya kan? Saya paham, 2015 saya paham. kayaknya. Nah, 2015 tiba-tiba kan belum berapa tahun renovasi lagi kan. Mungkin so jelek tuh. Nah, maksudnya kalau bicara jelek ini kan harus ada jajak pendapat dulu dong. Iya. Ya kan buka ruang seluas-luasnya, ya kan. Nah, biar masyarakat itu merasa ikut terlibat. Oke. Kita itu mendorong, kita itu pengen pembangunan pembangunan kota yang lebih cepat, lebih agresif lah, lebih bagus lah ini ditata kota ini. Tapi kan kita bicara kembali lagi ke fungsi kan. Ya kan. Masih banyak tuh infrastruktur dasar yang belum terpenuhi. Saya pikir menjadi peran-peran anggota dewan lah yang berani bersuara ya. Berarti yang kita sorot ini pemerintahnya atau anggota dewan ini? Yang kalau justru saya lebih ke anggota dewan Iya, karena kenapa kamu orang tidak Kenapa tidak pernah terdengar ada riuk pikuk lah pembahasan terkait pembangunan A, pembangunan B ya kan? Kan selama ini saya pikir adem ayem kan? Nah, entah itu saya enggak mau suzon ya kan? Atau mungkin itu sudah didiskusikan di luar forum. Oh, ternyata sudah sepaham. Oke. Nah, tapi kan hari ini saya enggak sepaham, ya kan? Tiba-tiba ada pembuatan itu ya. Jadi harusnya memang dewan berfungsi di situ. Saya enggak alergi dengan pembangunan. Cuma kan kita bicara prioritas lah. Iya. Nah, masih banyak yang prioritas yang perlu dibangun sama ini. Kembali lagi terkait masalah anak muda ini, Bro. Iya. Ya kan? Kenapa anak muda ini apatis? Toh, nah, sekarang kita lihat 2024 diisi banyak anak muda. Banyak kan caleg-caleg anak muda kan. Nah, kalau saya memang saya bagian dari anak muda. Tapi hari ini saya tegaskan kalau Tapi kok anak muda matang, Ki. Nah, anak muda matang, Ki. Masa ente? yang saya pengen bawa itu saya mau kerja profesional. Oke. Toh, kita bukan jualan cuma jualan muda. Kalau bicara jualan muda semua orang bisa jualan muda. Banyak anak muda. Ya kan? Tapi yang saya bawa ini bahwa saya betul-betul kerja, ada yang saya mau jadi anggota dewan, ada saya punya target, ada yang saya punya goals. Terus saya mau kerja profesional, ya kan? Karena bicara kerja profesional, saya sudah lewati di beberapa perusahaan yang saya sudah lewati. Toh. Nah, dengan gaya kerja ini yang saya mau bawa ke sana. Bahwa saya kerjanya harus terukur. 5 tahun saya bicara 6 bulan lah. Saya 6 bulan enggak ngapa-ngapain. Saya cuma ini mending saya enggak usah jadi anggota dewan. Iya, betul. Jauh hari saya ngomong lah sama Ole. Memang kecemasan ini barang ke sampai kau akhirnya terjun di sini ya. Iya, betul-betul saya cemas tuh. Karena kenapa yang tidak ada yang berani dobrak-dobrak gitu loh. Kenapa tidak ada yang berani bicara? Kenapa semuanya mainstream? Dalam artian kita bukan mau melawan pemerintah kota, tapi kan yang kita pengen ini dengan adanya perdebatan, dengan adanya diskusi, masyarakat tercerahkan. Nah, bukan cuma asal sekedar tak bangun. Ya kan? Tapi kan di situ yang kita pengen kan keterlibatan. Nah, keterlibatan dan keberpihakan kepada masyarakat tuh.
Nah, jadi semua pembangunan itu semua berlandaskan atas aspirasi masyarakat. Iya. Nah, bukan saya tidak alergi dengan pembangunan taman, tapi kan emangnya masyarakat sudah butuh sekali masalah taman. Nah, contoh di Kabunene sampai hari ini dari sebelum ada sebelum ada perumahan di sana sampai dengan adanya perumahan di sana sampai sekarang mereka itu masih beli air. Iya. Masyarakat di situ di Hutan kota juga begitu, kafe-kafe di situ kan masih bayar air per apa? Per tandon kan? Per tandon, nah, 50.000 satu hari. Per tandon kan. Nah, saya pikir kan di sini kan peran pemerintah memfasilitasi ya kan, yang sebenarnya itu menjadi kebutuhan dasar, ya kan. Primer itu memang air ini primer. Nggak bisa apa-apa orang tuh tanpa air kan. Gitu. Iya, dasar ada air, aduh. Makan saya gak mau pergi kerja tidak mandi kan lucu itu, juga. Napoi juga sedikit. Oke, berarti memang sentuhan anak muda ini yang jarang memang. Saya sempat diskusi dengan beberapa teman-teman yang ikut juga. Saya ingin jujur, banyak teman-teman selain kau di teman-temanku banyak juga yang maju. Saya cuma satu doa, mudah-mudahan kamu orang semua duduk. Supaya ada juga temanku anggota DPR yang akrab. Maksudnya supaya saya bisa bicara lepas dan cuan kalau kayak sekarang kan saya masih canggung lah dengan anggota-anggota DPR yang lain tuh. Saya bilang doaku teman-teman semuanya duduk supaya saya bukan teman anggota DPR betulan. Tapi tidak semua juga anggota DPR yang begitu, tidak semua. Contohnya saya habis dibantu sama satu anggota DPR juga, yang saya sebutkan namanya itu Bu Wiwik dari PKS. Dia bantu saya, dia bantu kamera, dia bantu televisi. Saya dibantu juga dengan Ibu Wiwik itu adalah kemarin saya sempat podcast beliau juga. Akhirnya dia peduli lah dengan anak muda. Kita podcast, dibilang ajukan saja proposal permohonan. Nanti kita bantu, nanti kita dibantu juga. Ya harapannya semoga semua anggota DPR yang duduk melirik kita anak muda juga ini, milenial. Apalagi kita orang yang bergerak di industri kreatif seperti ini kan. Artinya ini anak muda yang mau berbuat lah untuk daerah kan. Kalau kita orang ini sampai dilihat di luar, berarti satu kebanggaan juga untuk daerah kan. Kalau kayak begitu. Bukan anak-anak yang dideker-deker gitu orang yang langu apa semua. Ini sebenarnya butuh apresiasi besar dari pemerintah. Itu. Cuman memang kurang sentuhan sih kita orang yang sebenarnya. Kan mungkin juga kita orang anggota di kantor DPR sana Ki. Jadi ya itu memang harapannya Ki, semoga kalau misalnya ke depan kau duduk ya di luar dari saya, semua teman-teman itu harus di anu dorang apa namanya? Di piwit. Ki, di apa namanya? Di Golkar 8 kursi ya? 8 ya. Palu Barat ya? Palu Barat. Incumbent siapa? Nomor 1 Ahmad Umayyah. Oh iya, ketua ya? Bukan ketua. Ketua Pemuda Pancasila maksudnya. Iya, ketua Pemuda Pancasila. Ketua partai siapa? Pak Mulis Aca. Oh, Palu Selatan. Palu Selatan. Lawannya Janin. Iya, teman Golkar Jan kan Palu Selatan. Iki. Makanya lah teman di sini. Iya. Bukan cuma di Golkar tuh, di partai lain juga banyak. Cuma dorang di sini, jadi kita bahas Golkar saja. Gak apa-apa kan semua teman. Iya, semua teman. Kan tidak boleh juga kita musuhi. Jangan, cuma jangan kita bahas Golkar. boleh. Nanti kalau datang Demokrat aja kita. Sesuai siapa yang duduk. Iya, kalau saya harapannya semua duduk. Iya, harapannya semua duduk karena beda-beda partai kan. Duduk di sini maksudnya. Berapa suara untuk lu jadi Palu Barat? Nah, kalau bicara suara ini kan semuanya masih dinamis ya, masih bergerak ya. Karena target kita dari partai kan semua yang 8 orang yang maju ini kan semuanya punya suara. Iya, target. Nah, jadi jangan jomplang kan. Nomor 1, nomor 2 ada suara, nomor 3 sampai nomor 8 tidak ada suara kan lucu juga kan. Nah, jadi kita lagi bekerja bagaimana semua 8 caleg ini semuanya suaranya terisi. Nah, semakin banyak kan berarti potensi untuk mendapatkan lebih dari 1 kursi itu kan lebih tinggi. Ini yang saya mau tanya. Dari dulu saya masih bingung ini. Bagaimana caranya bisa dapat kursi itu? Berapa kuota suara di partai? Ya, kan semuanya tetap perhitungannya terbanyak dulu toh. Jadi suara caleg bukan Ki. Kayak Golkar misalnya. Bisa dapat 2 kursi, bagaimana caranya? Nah, jadi itu tadi. Jadi semua partai ini kan di ranking dulu suaranya. Di ranking full kan. Nah, jadi siapa yang tertinggi, siapa yang paling buncit, ya kan?
Dibagi satu dulu. Bagi satu. Nah, bagi satu. Oke. Berarti kan tidak perlu dibagi kan? Iya. Di ranking siapa yang tertinggi, siapa yang paling rendah. 1 sampai 8 karena ini ada 16 untuk partai. 16 partai dicari dulu yang 8 suaranya. 8 kursi. Kan? Nah, terus nanti yang suara yang paling tinggi itu dibagi 3 suaranya. Contoh kau ini. Nah, contoh jangan bicara saya, bicara partai nanti. Oh, bicara partai. Oke. Nah, bicara partai dulu. Contoh Golkar ini. Golkar misal dapat 20. Kita ambil bicara kursi terakhir misalnya Golkar. Enggak. Atau bagaimana? Bicaranya begini. Golkar masih misal dari 8 tadi itu Golkar suara nomor 1. Oke. Suara tertinggi. Iya, suara tertinggi. Misal suara 20.000. Oke. Suara kursi 8, suara kursi ke-8 begitu di ranking tadi, itu misal 5.000. Oke. Nah, suara Golkar tadi yang 20.000 itu dibagi 3. Bagi 3 berarti sekitar 7.000-an. Nah, ya kan 7.000. Oke, ya. 7.000 bisa nggak mengalahkan suara yang terbawah tadi? Yang 5.000. Oke. Nah, yang 5.000 yang suara ke-8 tadi. Iya. Kalau dia bisa mengalahkan kursinya tadi itu diambil sama suara jadi Golkar. Jadi 2 kursi ya. Jadi 2 kursi. Begitu. Begitu perhitungannya. Jadi perhitungannya suara yang paling banyak dibagi 1, 3, 5, 7, 9. Semua pembagiannya ganjil. Golkar harapannya berapa kursi? Kalau Palu Barat kita tidak muluk-muluk kejar 2 kursi. Kejar 2 kursi ya. Sekarang 1. Sekarang 1 ya. Di Palu Selatan yang 2 ya. Palu Selatan Timur 2. Palu Selatan Palu Timur 2. Palu Utara 1. Palu Utara kosong kita kemarin 2019. Jadi kita kehilangan kursi 1 di sana. Makanya kursi ketua DPR diambil sama Gerindra. Oh iya. Karena Gerindra semua ada dapat. Semua dapil dia ada kursi. Siap. Timur dia dapat 2, Selatan tetangga dia dapat 2, Palu Barat 1, Palu Utara 1. Jadi dia dapat 6 kursi. Oke. Nah, sekarang ini orang Palu biasa saya berapa kali baca-baca di Facebook tentang bahasa-bahasa yang apa juga ini orang datang orang dari kuliah dari luar. Yang artinya coy saya mau tanya lu kau SD di mana Ki? Nah, SD sampai SMA di Palu. TK sampai SMA di Palu. Baru kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Baru balik ulang kemari. Ya, kan biasa ada cerita-cerita, bah, kuliah di luar, pulang-pulang bacalek. Gimana kau menanggapi itu, Ki? Sebenarnya biasa aja. Ini tinggal bersaing pikiran saja tuh. Nah, ini kan soal pantas dan tidak pantas saja. Yeah. Nah, tapi kan kalau yang saya cerita tadi 2019 saya itu kan memang posisinya pengganti kan. Iya. Nah, kalau bicara 2024, nah, memang saya masuk dalam fight sudah. Ya? Masuk dalam penjaringan STAR. Ya kan kita ditanya banyak pertanyaan lah terkait bobot, bibit dan bebet lah. Nah, sampai masuk ke 8 besar saya pikirin kan saya sudah melewati prosesnya kan. Kenapa saya yang dipilih? Nah, itu semuanya juga ada kata-kata dan ada keunggulan masing-masing kan dari 8 itu kan. Saya pikir ini potensi sudah ini. 2024 sudah potensi dan ini momentumku saya pikir. Harus duduk. Insya Allah. Optimis. Iya, Bismillah. Iya, harusnya optimis lah. Optimis. Saya sebenarnya Ki pribadi ada ketertarikan dan politik. Saya ketertarikan dan politik ada, cuman ya itu kalau melihat yang tadi syarat-syarat untuk jadi itu ya agak berat juga. Cuman memang saya kurang paham saja. Belum bergabung di partai juga. Kalau saya ini hari ini saya pengen menginspirasi ke teman-teman lain tuh bahwa saya masih sedikit-sedikit. Cuma saya enggak pernah manggung, saya masih main musik. Main musik tapi di rumah saja. Iya. Saya masih kerja. Saya masih urus usahaku. Iya. Usahaku alhamdulillah masih jalan ya kan. Sekarang sibuk fokus urus masjid. Saya bangun masjid Jalan Nangka. Toh hari ini saya berpartai lagi. Iya, itu. Ya kan bawa waktu itu Ki. Soal waktu kan tinggal kau yang atur toh. Saya bicara prioritas saja toh. Kau punya istri, anak, baru kau di pekerjaan, belum urus organisasi, belum bacalek. Kalau organisasi saya sekarang tinggal fokus di anu saja. 2 saya pegang sekarang tuh, ketua alumni UII Sulteng. Oke, UII ya? Kampusku. Apa itu? Universitas Islam Indonesia. Oh iya. Nah, satu pegang ketua alumni di sini, sama saya pegang relawan Pandawa 5 punyanya Prabowo Gibran. Oke. Nah, saya cuma fokus di situ dulu. Jadi organisasi yang lain kayak Kadin, kayak PP, HIPMI, saya pikir saya off dulu lah. Nah, saya fokus dulu di 2 ini yang notabene pekerja sosial, pekerjaan sosial kan. Nah, sudahlah saya fokus di situ saya dulu. Sembari usaha juga kan banyak bersentuhan dengan masyarakat ya sudah.
Saya pikir fokus di Jadi situ pagi saja. pulang pagi atau gimana? Enggak juga. Kalau kantor itu saya kadang 1 minggu 1 kali datang saja. Oh iya. Ya, karena Tinggal mengontrol ya. jadi 2014 saya pulang, saya rubah semua sistem kantorku. Yang tadinya semuanya pakai mesin ketik apa segala macam, mulai pelan-pelan Enggak dulu mesin ketik. 2014 ini saya masih ketemu mesin ketik. Sama. Tak Setiap hari kayak itu. ya kan? Pelan-pelan saya rubah. Nah, dengan kita kan kuliah tuh di Jogja tuh, saya pikir ngapain saya jauh-jauh kuliah baru datang ke sini, saya tidak bisa merubah apa-apa tuh. Mengimplementasikan itu apa-apa. Jadi saya pikir karena ini di perusahaanku sendiri ya kan, saya ibaratnya kayak rumahku sendiri, saya tata lah pelan-pelan. Jadi saya cuma butuh waktu 8 bulan saya tata ini perusahaan. Akhirnya Semua berubah transformasi. Saya pulang April, Desember saya sudah bereskan. 2015 itu saya sudah banyak jalan. oh, tinggal mengontrol sudah. Saya kontrol. Jadi semuanya saya pindah ke handphoneku. Oke, berarti tinggal monitoring saja. Tinggal monitor saja. Nah, saya pikir saya banyak terbantu lah. Iya. Nah, adanya apalagi Google ya. Google paling banyak bantu lah. Google Sheet lah, Google dan bangsa-bangsanya. Pokoknya aman. Ya, pokoknya aman. Jadi tinggal apa yang diketik bisa kita lihat juga di perubahannya. Jadi saya rubah itu semuanya dari invoicing, semuanya masih pakai kertas, saya rubah semuanya pakai PDF. Nah, pelan-pelan saya rubah, ya kan. Jadi semuanya kenapa saya rubah ke PDF biar saya lebih gampang kontrolnya. Iya, betul. Nah, kalau invoicingnya kertas berarti kan saya masih datang ke kantor lagi kan. Nah, itu pelan-pelan. Terus saya masuk di pulang ke rumah, pulang ke perusahaan itu kan isinya kan rata-rata keluarga kan. Oke. Nah, keluarga ini kan ada ininya juga lah. Kita nggak bisa terlalu keras karena pasti keluarga. tasnya beda kan. Nah, betul. kan. Nah, jadi bangun chemistry-nya kan gampang karena keluarga kan. Nah, untuk bangun sistemnya ini, saya cuma butuh 8 bulan saya dimusuhi sama keluarga. Saya mau kasih maju perusahaan, mau apa? Nah, ini bicara soal keluarga. Sekarang lagi banyak-banyaknya di politik ini, bok keluarga, bok lawan. Kau ada keluarga enggak yang jadi lawan dapil? Ada. Ada juga ya? Ada. Bagaimana kau menyikapi itu? Ya, kembali lagi kan. Pecah, artinya pecah ini kan? Pasti. 2019 kan juga pecah. 2024 ya bertemu lagi. Saya pikir kembali lagi ke mereka tuh. Nah, kan mereka bisa melihat jejak rekam tuh. Siapa yang berbuat, siapa yang tidak berbuat. Saya pikir itu saya kembalikan ke keluarga dan saya juga tidak terlalu muluk-muluk. Saya pikir suara ini kan bukan cuma di keluarga kan. Betul. Nah, di Palu Barat 48.000 pemilih. Betul. Palu Barat Ujani kan 48.000 pemilih. Saya pikir kan potensi untuk kita menggarap suara di luar keluarga kan. Nah, karena di keluarga kan keringat dan energinya ekstra. Iya sih. Dibanding orang yang kita tidak kenal ya. Iya. Kita tidak kenal, kita berkenalan, dak bicara, saya dari sini, saya begini, backgroundnya ini, bisnisku ini, saya punya keseharian seperti ini. Nah kan kalau di keluarga kan dia tahu. Ente ini duluan mas maingus dulu. Aduh, tidak om anu begini bukan. Jadi saya pikir masih ada gap lah di keluarga itu bilang, kau ini masih anak kemarin sore. Saya pas dulu nanti. Nah, yang jelas mau duduk atau tidak duduk orang sudah tahu saya punya karakter bagaimana. Tuh, jadi saya bukan anu lah, saya bukan orang yang terlalu gila jabatan juga. Iya betul. Tuh. Satu keluarga tuh satu orang aja lawannya. Satu. Satu ya. Hanya satu. Siap. Nah, saya pikir saya enggak mau bentrok persoalan masalah keluarga kan. Tapi aman-aman saja kan. Di 2019 pun saya juga tidak terlalu jahat keluarga. Saya pikir berapa suara kemarin? 2019. Adalah. Nggak usah disebut. Ya kan? Berarti intinya dipertahankan suara yang kemarin untuk bukan dipertahankan, justru harus ditambahkan lagi ya. Betul. Tambah. Nah, soal tambahnya ini kan berarti kan saya mengukur dengan 2019 saya maju, 2024 saya maju lagi. Kalau suara aku stuck berarti kan saya selama 5 tahun saya nggak ngapa-ngapain nih, ya kan? Saya nggak buat apa-apa. Nah, harusnya dengan yang saya sudah perbuat selama 5 tahun belakangan, harusnya ya saya kembalikan ke masyarakat tuh. Nah, jadi kan saya juga tidak bisa bicara, saya tidak bisa paksa mereka untuk pilih saya kan. Tapi kalau mau pilih yang profesional, saya pastikan saya kerja profesional besok. Tangan dulu. Oke, Ki. Ini bahasa yang tidak diminta-minta ini. Amit-amitnya ini, amit-amit. Jangan sampai lah. 2019 kau maju, 2024 kau maju. Misalnya ini, toh belum rezeki dan tidak terpilih. Kira-kira 2029 kau maju lagi enggak? Situasional.
kita lihat tuh umur panjang ya kan, kita maksudnya umur siapa yang tahu tuh. Kalau bicara perencanaan ya kita bicaranya nanti situasional. Saya pikir saya belum bisa bicara jangka panjang. Yang saya pikir kan bicara jangka pendeknya dulu, ya kan. Yang saya khawatir ini kan suara makin merosot. Nah, kalau suara makin merosot kan berarti tidak ada keinginan masyarakat saya untuk maju kan. Ya 2029 ngapain saya maju, Bro? Betul. Lihat kondisi ini. Ya, lihat situasi. Nah, ternyata saya besok tidak terpilih karena selisih suara 10K atau selisih lagi itu. Ya kan? Nah, itu kan berarti kan ada pertimbangan tertentu toh untuk 2029 kan. Nah, karena saya pikir masih nanti kan. Nah, saya fokus dulu di 2024 ini dulu. Menyongsong 2024, saya punya tugas sudah ada, ya kan, target-targetku sudah jelas, kantong-kantong suara yang saya mau masuki mana semua. Yang saya pikir saya hidup di Palu Barat, toh. Nah, saya mau mengabdi saja saya buat Palu Barat. Ini yang terakhir, Ki. Atau masih banyak? Banyak pertanyaan dia siapkan. Kau aja dulu kan, baru satu untuk yang terakhir saya. Oke, ini kan tadi mau mencalonkan terus membawa isu lingkungan. Saya rasa hal yang jarang dibawa caleg-caleg lain kan biasanya isu lingkungan. Kemiskinan, ini hal yang baru. Apakah Kak Iki sebelumnya pernah buat gerakan itu untuk isu lingkungan, semisal sosialisasi kah atau gerakan aksi apakah untuk mengedukasi masyarakat bahwa lingkungan itu harusnya dikasih begini. Ditambah lagi banyaknya perusahaan lah. Yang mungkin amdalnya seperti apa, tambang gitu ya. Apa pernah dilakukan seperti itu? Jadi 2014 saya punya perusahaan sembari saya juga nyambi jadi konsultan lingkungan. Sampai hari ini saya masih nyambi konsultan lingkungan. Terakhir proyek yang saya kerja amdalnya Masjid Agung yang sekarang berubah jadi Masjid Raya. Nah, itu amdalnya saya. Jadi menjadi praktisi lingkungan itu masih saya tekuni sampai sekarang. Cuman tidak pekerjaan utamaku. Nah, jadi ada by momentum, ada panggilan saya masuk, ya kan. Nah, saya lihat juga waktuku bisa apa enggak, ya kan. Nah, tapi kalau bicara isu lingkungan, prakteknya dulu saya pernah bantu Ical. Secara pemikiran, cuma dia yang jalan. Ical KT apa? Ical mana? Ical Darvin. Ical Darvin. Saya kira Ical KT. Ical Darvin kan pernah itu jemput sampah. Waktu masih di pesantren. Sebelum pesantren. Jadi sebelum pesantren kan dia pernah bikin usaha untuk mengolah sampah plastik. Nah, jadi di situ sebenarnya saya bilang, Cal, engkau edukasi ini sebenarnya kau jangan kau sibuk memilah sampahnya. Ini sebenarnya sibuknya itu di rumah. Di rumah ini orang mau ndak memisahkan limbah organik sama limbah plastik. Betul. Nah, kayak sekarang pemerintah mulai kan mereduksi penggunaan plastik. Ya kan, mulai di semua minimarket, supermarket sudah tidak ada lagi. Mereka sudah tidak menyediakan plastik kan. Jadi kalau bisa bawa kantong sendiri atau beli kantong yang berbahan di luar plastik. Kertas kayak apa. Jadi itu kita sudah lakukan. 2014, 15, 16 kayaknya kita sudah jalan terkait masalah itu. Cuma memang ini harus pemerintah yang mulai. Harus ada power. Nah, memang harus ada power, ya kan. Nah, saya pikir hari ini Pak Hadi bagus. Atau masalah sampah ini sudah mulai berasa lah, ya kan. Kita lihat truk mobil-mobil sampah ngangkut di mana-mana, ya kan. Nah, itu sudah suatu gerakan yang baik, ya kan. Betul. Tinggal mekanismenya yang dijaga. Masalah penganggarannya, masalah pembayaran gaji ininya, terus bagaimana nih buat narikin duit masyarakat untuk bisa membiayai ini kan. Nah, kemarin kan sempat heboh perusahaan bayar sekian, ini bayar sekian. Nah, kan harus dibuka ruang, ya kan, dibuka ruang. Bagaimana ini bisnis, dia harus tetap berjalan kan. Ada mobil kan bukan berarti semua masalah kita sudah selesai, bro. Di lorong kusinte pernah diangkat, nanti dibawa ke depan saja. Tapi Pak Hadi bagus. Cuma di lorong kita masuk. Berarti kan itu kan masih perlu peningkatan kan. Nah, jadi ada yang belum tersentuh dari mobil sampah ini yang kita dorong besok, ya kan. Jadi bukan cuma soal persoalan sampah. Nah, tadi sempat disinggung juga masalah tambang.
Kebetulan saya kenal sama beberapa owner tambang. Saya bilang, bro, ini tambangmu ini penyumbang debu sebenarnya untuk Kota Palu. Apalagi mereka itu kan posisinya kan masuk di area Kota Palu ya, daerah Buluri ya kan. Nah, kan masyarakat kan sana banyak yang sering demo soal kalau bisa setiap hari disiram, ya kan. Nah, masalah penyiraman kan juga terkait masalah kos kan. Nah, saya pikir ini kan ada bottleneck, ada yang tertahan ini, yang betul-betul memang harus harus dibicarakan dulu. Apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi hak. Nah, saya pikir itu biar besok-besok itu tidak ada soal tuntut menuntut. Nah, hari ini kan masyarakat terdampak kan dengan adanya debu. Saya pikir kan masalah debu itu bukan cuma di Buluri, bukan cuma sekitar tambang. Saya pikir daerah Kota Palu kan juga sudah merasakan dampaknya. Nah, berarti kan di sini bentuk pengawasan lagi nih. Nah, bentuk pengawasan lagi. Bagaimana si pelaku tambang tetap beraktivitas, tapi dia juga tidak melupakan kaidah-kaidah bagaimana caranya soal debunya ini jangan sampai terdampak sama kita. Masalah debu ini kan partikel yang tidak bisa kita lihat tuh, tapi lama-kelamaan kita rasa kan. Kenapa saya punya dada sudah mulai sakit ini? Oh, ternyata begitu kita periksa ke dokter ternyata ISPA. Nah, kan apalagi penyakit ISPA kan paling rentan sekarang di Palu kan. Nah, apalagi kita yang Palu Barat kan. Nah, saya itu bukan alergi masalah pertambangan. Saya pikir pertambangan ini kita juga butuh karena mereka itu menambah PAD untuk kota. Ya kan, apalagi nih bicara masalah IKN. Tahu masalah IKN, sumber utama materialnya itu kan mereka ambil dari Palu. Nah, ini tambang yang tadinya mati suri tiba-tiba kan padat rame kan. Tapi kalau tambang ini enggak apa-apa Palu. Cuma dibawa ke sana semua pasirnya gitu. Kan pajaknya. Oh, pajaknya. Iya, pajaknya kan masuk ke abunya kita. Abunya Nah, makanya jangan sampai gitu. Ini kan cuma dapat abunya tuh. Berarti kan kita bicara kompensasi lagi nih. Iya, betul. Perusahaan sudah mendapatkan profit. Ya, ayo, apa nih CSR kalian? Apa nih bantuan kalian nih? Betul. Ya, apa cara kalian biar masyarakat yang terdampak. Nah, pasti kan mereka juga butuh suara kan. Nah, bukan cuma sekedar masyarakat sekitar yang menuntut itulah ganti rugi ya kan. Nah, biar tidak adanya ganti rugi ini tapi mekanismenya harus yang dikawal nih. Nah, jadi apa yang menjadi hak dan kewajiban. Kita butuh sosok Iki di sana supaya itu disiram sudah abu. Apa lagi, Bang? Itu lagi terkait ini apa namanya, untuk mungkin masukan untuk anak-anak muda. Kan banyak yang fresh graduate, yang baru lulus kuliah ini kan berbondong-bondong daftar CPNS. Sementara kayak gini kan lebih ke usaha. Bagaimana sudut pandangnya kayak gitu, melihat anak muda ini bagusnya kemana? Apakah buka usaha atau justru menunggu jadwal PNS baru lagi? Jadi kalau saya jadi beberapa bulan terakhir ini kan saya banyak buka oprek lah di kantor. Jadi banyak orang-orang ini kuliah bukan berdasarkan kompetensi kompetensi. Nah, bukan berdasarkan kompetensinya. Jadi saya kuliah di akuntansi, padahal sebenarnya saya bukan akuntansi, saya orang sebenarnya saya cocoknya di hukum. Nah, jadi ada yang miss menurutku di sini. Cuman karena diterima di situ masuk saja. Nah, jadi ini kan sebenarnya efek domino belakangan. Iya, betul. Toh, nah harusnya kayak saya nih masuk teknik lingkungan nyasar. Karena saya memang tidak mau pulang Palu waktu itu toh. Saya ambil teknik lingkungan, tapi begitu saya masuk ke dalam saya pikir, oh saya ini tersesat di jalan yang benar. Bermanfaat ternyata bermanfaat ini. Sampai saya ini waktu sekolah bro tidak suka itu namanya kimia, fisika, biologi. Dengan masuk di teknik lingkungan saya ketemu dengan tiga ini bareng. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Tapi mau tidak mau, ya kan harus saya lewati kan. Ternyata jadi barang yang saya benci tiba-tiba saya suka. Gitu loh. Nah, karena sudah saya suka harus saya dalami. Nah, jadi banyak orang dia tidak persiapkan. Jadi dari SMA dia mau ambil kuliah itu dia tidak pikirkan kenapa saya ambil hukum. Jadi dia harusnya itu sudah menentukan. Nah, terus begitu dia sudah masuk ke dalam, sudah yang penting saya ikut. Yang penting saya tidak di rumah saja. Jadi kalau tanya mama aku saya pergi kuliah, ya kan? Jadi tidak terkontrol.
mereka ini begitu keluar bingung tuh mau kerja apa. Leasing yang berterima. Jadi sarjana kesehatan masuk di leasing. Jadi gitu. minta maaf ini bro, bukan cuma leasing. Ya. Sampai di orang Bagojek saja itu ada yang muncul dia punya gelar SH, Iya. SE. Kita kan kadang kasihan kan. Toh kamu S1 tapi tiba-tiba jadi driver. Kita tidak salahkan, Iya, kita tidak masalah. salahkan. Tapi sepantasnya orang-orang yang sarjana hukum ini Di jadi AC, lawyer, iya, ya kan, advokat, ya kan. Nah, kamu yang sarjana ekonomi kan harusnya kerja di perbankan atau kerja di banyaklah peluang toh administrasi, soal ekonomi kan. Kayak saya SH cuma JMC. Ya kan? Tapi kan pekerjaan MC itu kan tidak salah bro. Tidak ada. Iya. Waktu kita bahas yang lalu ada di YouTube itu orang bilang MC. Jadi kalau ditanya saya itu pengen kalau saya kasih materi atau kasih kuliah di seminar di kampus, pasti yang saya kasih tahu itu sebelum kau keluar kau sudah harus tentukan. Saya ini mau kemana? Pulang ini saya mau kemana? Lalu zaman kuliah, saya sudah tidak pusing mau pikirkan kemana karena orang tua sudah bilang kau pulang, selesai kau pulang, kau langsung lanjutkan usaha di Palu. Iya pasti, tapi penonton juga pasti bilang begini, iya iki kau enak ada usaha papamu kau lanjutkan. Kita orang ini kesian. Iya, tapi kan bukan berarti saya melanjutkan usaha bapakku, saya lupakan sama apa yang saya kuliah 5 tahun. Ya kan? Nah, saya mungkin tidak bisa jadi praktisi lingkungan, tapi kan saya bisa menyuarakan terkait masalah isu lingkungan kan. Jadi kita kerja masalah lingkungan tidak harus yang apa orang lihat, tanpa orang tidak lihat pun kita bisa masuk. Betul. Tapi selama itu masih linear. Ya kan? Sama dengan apa yang kamu kuliahi itu juga yang kamu praktekkan. Nah, jadi kayak temanku lulusan sarjana hukum. Tapi jadi orang di PU. Dia masuk harusnya. Nah, ya kan? Nah, jadi kan bagaimana kita mau mengharapkan semuanya ini berjalan baik, ya kan? Sedangkan secara sistem sebenarnya secara kompetensi tidak masuk. Secara kompetensi tidak sepantasnya kamu di situ. Iya, betul. Ya kan? Ini kita bicara pantas dan tidak pantas kan. Nah, jadi pesanku cuma itu saja buat anak-anak muda. Sebelum apalagi yang masih kuliah, sebelum kamu keluar, kamu sudah tentukan saya mau kemana. Bicara lapangan pekerjaan itu sebenarnya banyak di Palu ini. Banyak. Jadi bicara mau cari kerja di Palu itu hitungannya gampang. Di perusahaan mana Ki? Perusahaanku ada. Daftar besok Zaki. Perusahaanku ada. Nah, jadi saya dari kemarin tuh cari akuntansi. Saya buka Infoloker nih. Saya cari akuntansi. Yang daftar sarjana hukum, saya pernah jadi kasir, saya pernah ini. Pengalaman yang dia pakai. Ini bicara pengalaman. Saya bilang saya carinya sarjana akuntansi. Toh dari hampir 80 itu. Saya cuma butuh 1 orang, 80 pelamar yang daftar akuntansi 2 orang. Yang betul-betul jurusannya akuntansi 2 orang. Nah, tapi 2 orang ini yang saya mau panggil tidak paham masalah pajak. Nah, jadi saya sampai hari ini saya belum ketemu. Siapa ini yang cocok masalah pajak. Nah, kalau ada yang cocok ya pas ini di video ya, ayo sini masuk. Saya butuh nih. Siapa tahu yang sudah nyaman di perusahaannya pindah Jo. Masalah gaji nanti kita bicarakan. Asik. Apa yang? Udah habis. Hai, saya apa tadi yang terakhir? Closing statement. Iya. Oh iya Ki. Saya tinggal di Kampung Baru. Tinggal di Kecamatan Palu Barat, otomatis saya pemilihmu. Coba kasih saya statement dan untuk teman-teman yang nonton orang Palu Barat. Saya harus pilih kau. Apa statement yang bikin saya harus pilih kau ini? Jadi, bikin tertarik. Apa kira-kira? Kalau saya ini jujur saya ini tidak jago marketing. Tuh. Makanya saya pekerjakan orang-orang marketing semua. Nah, kalau bicara itu, saya ini sudah kerja, saya ini sudah berbuat, kembali lagi ke masyarakat. Toh, kamu tidak kenal saya, perkenalkan diri. Hanya sebatas memperkenalkan diri. Saya siapa, pekerjaanku apa, ya kan, keseharianku ngapain, ya kan. Nah, saya mau maju karena saya ini yang tadi seperti saya cerita. Kalau kamu bersedia pilih saya, alhamdulillah, silakan pilih saya. Yang saya cuma pastikan saya akan kerja profesional. Cuma itu. Dari tadi saya berapa menit kita baca kan, cuma ke situ-situ terus saya.
Jadi saya turun ke masyarakat, saya lebih tektok saja. Iya. Daripada saya janji apa. Ya, jadi anggota DPR kan nggak bisa janji kita, bro. Betul. Ya kan? Betul. Kita ini bukan eksekutif, kita ini legislatif. Legislatif ini kan kadang cuma 3. Budgeting, controlling, legislasi. Iya. Sudah. Bisa memang, Mbak. Nanti kalau saya dulu saya bangun jalan apa? Saya itu aspalkan kamu sini. Nah, itu sudah salah itu karena Topo Dava. karena anggota DPR tidak bisa menjanjikan itu. Nanti saya pasang lampu di sini, saya pasang. Itu kan sebenarnya sudah menjadi sumbangan pribadi ya. Nah, nanti kalau saya jadi anggota DPR, bantu di sini, nanti kasih ini. Tuh. Jadi saya muda, saya mau kerja profesional. Tuh. Dengan latar belakang bisnis yang saya sudah jalani. Sudah itu saja. Siap. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rifki Nugraha. Ada lagi penyampaian yang lain, Ki, yang kayaknya ini harus kau sampaikan sama orang-orang yang menonton video ini. Nah, jadi pesannya yang caleg-caleg yang muda ini jangan capek menginspirasi buat anak-anak muda. Biar anak-anak muda ini tidak antipati sama politik, tidak apatis lah sama politik, ya kan. Apalagi sudah masuk dalam bursa, ya kan? Ya jangan jadi kader pragmatis cara berpikirnya, semuanya main instan-instan. Nah, saya pikir proses itu penting. Toh, nah hari ini kita sama-sama berproses. Sekarang, ayo tidak perlu menjatuhkan, tidak perlu sikut-sikutan. Saya pikir sekarang ini saatnya merangkul. Kita ini tujuannya sama, mau membangun Kota Palu, toh. Itu saja. Siap. Sekali lagi tepuk tangan untuk Rifki Nugraha. Oke, makasih sekali nih Ki, sudah meluangkan waktu datang di sini. Terima kasih. Berbagi cerita tentang pahit manisnya kuliah dan pekerjaan lain-lain yang akhirnya terjun di dunia politik memang berdasarkan kecemasan, walaupun 2019 memang hanya sebagai pengganti. Sekarang pemain inti nih. Jadi harus berjuang sama-sama. Nomor berapa Ki? Nomor 6. Nomor 6 dari Partai Golkar. Golkar nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Iki nomor 6. Nomor 6. Muhammad Rifki Nugraha, ST Korwil Pandawa 5, Provinsi Sulteng. Untuk kami di Palu Barat, nanti nonton-nonton, dengar-dengar. Kalau mau mau tahu tentang Iki, nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini juga sampai habis. Ada lagi yang mau disampaikan supaya kita akhiri sudah perbincangan ini, kita bicara di belakang frame sudah. Karena ada yang kita mau bahas di belakang frame. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.